Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kegiatan saya adalah akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida desis ya. Karena setelah saya berkeliling kebun beberapa waktu yang lalu, ada beberapa hama yang ada di daun durian saya teman-teman. Jadi ada beberapa kutu putih, kutu kebul maupun ulat ya, baik itu ulat yang menggelinting ada daun durian, maka perlu dilakukan penyemprotan sesegera mungkin karena akan berdampak pada pengaruh pertumbuhan durian. Karena nanti kalau nggak segera ditangani maka daun durian akan keriting ya, menguning kemudian keriting, makanya perlu segera dilakukan penyemprotan. Lebih baiknya adalah untuk melakukan penyemprotan itu dilakukan pada pagi hari ya, sampai maksimal pukul 10 pagi lah, untuk meningkatkan efektivitas penyemprotan. Ini tujuan kita untuk selalu berkeliling kebun, itu tujuannya adalah untuk mengetahui manakala durian kita itu ada kutu itu, maka bisa langsung ditangani ya. Ini juga termasuk pohon alpukat, itu juga ada beberapa hama yang nempel di daun, makanya juga perlu dilakukan penyemprotan. Di kebun saya itu selain saya tanami durian, juga ada beberapa tanaman lain ya, utamanya adalah yang tanaman produktif seperti alpukat, kemudian ada kopi, kemudian ada pisang dan lain-lainnya. Jadi memang saya lakukan tumpang sari, jadi saya akan berusaha untuk memaksimalkan lahan saya itu dengan berbagai macam tanaman. Jadi manakala nanti ada masa panennya itu tidak hanya kita mengandalkan satu tanaman saja, jadi bisa saatnya durian ya panen durian, kemudian saatnya panen kopi ya ikut panen kopi, termasuk alpukat ya, semuanya saya coba untuk tanami. Di lahan saya ini untuk pohon duriannya ya, ada beberapa tanaman yang besar maupun yang kecil. Kalau yang sudah besar ini usianya kurang lebih sudah hampir 3 tahun teman-teman. Namun juga ada beberapa tanaman yang memang saya tanami sejak dari pongge ya. Saya pongge, ketika makan durian maka pongge saya tanam di lahan saya teman-teman. Jadi saya lakukan penghematan ya, jadi tidak semua yang ada di lahan saya itu pohon duriannya saya beli jadi ya, termasuk ini juga saya lakukan penanaman dengan pongge dari durian yang saya makan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian itu sudah saya lakukan sambung sisip ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak beberapa tanaman yang saya lakukan sambung sisip itu sudah mulai tumbuh subur ya, meskipun masih berumur atau usia sekitar 3-4 bulan. Termasuk di lahan saya ini juga ada rumput ya, rumput yang memang sengaja saya tanami karena juga di lahan saya itu saya pelihara kerbau sama kambing ya, karena kotorannya sekaligus saya manfaatkan untuk proses pemupukan, jadi memang hemat ya. Jadi kenapa rumput-rumput yang di sekitaran pohon durian itu subur, karena pada saat saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia, kemungkinan saat
hujan itu beberapa pupuk kimia itu memang terbawa air ya, akhirnya mempengaruhi untuk pertumbuhan rumput ya, yang di sini adalah rumput otot saya tanami sebagai bahan pakan ternak ya. Memang nggak sengaja sih, nggak sengaja saya untuk melakukan pemupukan di rumput-rumput ya. Itu adalah efek atau imbas dari pemupukan pohon durian, namun berdampak pada kesuburan. Selain kesuburan pada pohon durian, juga tanaman yang di sekitaran pohon durian juga ikut subur. Itulah ya, makanya kenapa nampak kelihatan beberapa rumput otot yang ada di sekitaran pohon durian itu nampak hijau, itu karena pengaruh dari pupuk dari imbas pemupukan pohon durian.